Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada video pembelajaran ini di bab 9, yaitu kembangkan kegemaran membaca. Kita akan membahas materi C, yaitu menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku tidak sekedar memperoleh sejumlah informasi dan memperluas wawasan. Membaca buku fiksi khususnya dapat menemukan hal-hal lain yang tidak kalah menarik, misalnya tentang diksi ataupun ragam bahasanya. Perhatikan cuplikan berikut. Maka tergambarlah pula di muka Hanafi ke masa yang sudah-sudah, zaman hubungan cintanya yang terhingga-hingga. Hidup bermanis-manis pun berlama-lama ia kenangnya. Tahulah Hanafi sekarang, Rafia, intan yang belum digosok. Sayang, ia tidak pandai menggosoknya hingga barang itu dibanting-banting, seolah tak berharga. Sementara Kori, berlian yang sudah digosok, harganya tidak ternilai-nilai, tapi suami yang celaka tak pandai memakainya, dan inyalah harta itu dari rangkulannya. Hanafi menyesali dirinya tidak berhingga-hingga, maka ditutupnyalah muka dengan kedua belang tahannya, lalu menangis mengusak-mengisak sambil berseru dalam hatinya, "Oh Kori, Kori istriku, di manakah engkau sekarang? Lihatlah suamimu menyadari untung. Lekaslah kembali supaya kita menyambung hidup kembali seperti dahulu." Novel Salah Asuhan Balai Pustaka 2010 Abdul Muiz. Perhatikan kata-kata menyambung hidup dalam cuplikan cerita tersebut. Cobalah selidiki kekhasannya, bandingkanlah dengan kelompok-kelompok kata yang lain. Misalnya, dengan menyambungkan tali, hidup sederhana, hidup susah. Dari cara itu akan lebih tampak kekhasan kata-kata tersebut. Kelompok kata yang memiliki kekhasan seperti itu disebut sebagai ungkapan. Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusun tetap dan mengandung makna kiasan. Contoh ungkapan lainnya adalah lapang dada, berat hati, ringan tangan. Dalam buku fiksi, ungkapan mudah untuk menjumpai. Di samping itu, dapat pula kamu menemukan unsur menarik lainnya dari suatu fiksi, seperti tema yang khas, penggambaran latar yang menakjubkan, karakter tokoh-tokoh yang memesona, dan amanat yang menyentuh relung hati. Berikut beberapa unsur fiksi. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, latar. Yang keempat, amanat. Yang kelima, gaya bahasa. Yang keenam, alur. Yang kedua, unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi. Ketertarikan seseorang untuk membaca pasti disebabkan oleh adanya sesuatu bermanfaat dalam bacaan itu, bukan? Misalnya, seorang petani akan membaca buku tentang cara pengelolaan lahan pertanian yang efektif. Hal itu dilakukannya karena bacaan itu dianggapnya bermanfaat bagi dirinya sebagai seorang petani. Berbeda lagi kalau pembacanya itu seorang pelajar. Dia akan belajar tertarik pada buku-buku yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun berita cerita yang terkait dengan lomba karya ilmiah remaja. Bacaan-bacaan seperti itu dianggapnya menarik karena sesuai dengan dunia atau kebutuhannya. Daya tarik seperti itu juga dimiliki oleh karya-karya fiksi, seperti antologi, puisi, cerita pendek, atau novel. Tentu saja, faktor penyebab tidak sama dengan bacaan yang berupa karya non-fiksi. Seseorang membaca cerpen bukan untuk mendapatkan informasi, bukan? Pada umumnya, seseorang membaca cerpen untuk memperoleh hiburan ataupun pengalaman-pengalaman hidup.
Adapun daya hibur sebuah cerpen bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang telah kita pelajari terdahulu bahwa daya tarik sebuah cerita bisa karena unsur tema, latar, penokohan, amanatnya. Mungkin pula karena alurnya yang surprise dan penuh kejutan. Mungkin hal itu karena konflik cerita itu yang menegangkan. Banyak hal yang menyebabkan seorang tertarik pada sebuah karya fiksi. Unsur penokohan juga bisa menimbulkan kesan tersendiri. Kamu terkagum-kagum oleh sifat seorang tokoh yang ada dalamnya. Bisa pula kita terpesona oleh penyajian latar atau gaya bercerita pengarang yang menemukan dan menghanyutkan. Pilihan kata yang digunakan pengarang dapat juga menjadi penyebab ketertarikan seorang terhadap karangan itu. Perhatikan cuplikan cerita berikut. Apakah cinta pantas dikenang? Apakah cinta dibangun demi memberikan rasa kehilangan? Pertanyaan itu mengganggu pikiranku, mengganggu perasaanku. Sepulang dari pemakaman seorang tetangga yang mati muda, aku lebih banyak berpikir ketimbang bicara. Iringan-iringan pelayat lambat laun menyurut. Satu persatu menghilang ke dalam gang rumah masing-masing. Seakan-akan turut mencerai-beraikan jiwaku. Kesedihan mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Tentu akibat mereka saling mencintai. Ada tak ada cinta di antara mereka, bisa jadi pemakaman ini seperti pekerjaan sepele yang lain. Seperti mengganti tabung dispenser, menyapu daun kering di halaman, atau menyobek kertas tagihan telepon yang kadaluarsa. Seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Tak ingin menulis surat atau menelponmu. Tidak memberimu bunga saat ulang tahun, tidak memandang matamu, menyentuh tanganmu, dan sesekali mencium. Cerpen Hari Terakhir Mencintaimu, karya Kurnia Effendi. Daya tarik cuplikan cerita tersebut tampak pada temanya, yakni tentang cinta. Bagi orang yang sedang mengalami perasaan seperti itu, tema ini sangat menarik. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-katanya yang puitis. Misalnya, pada kata-kata seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sekatut berpisah. Perhatikan pula cuplikan cerita berikut. Jantung Lea bagai berhenti berdetak beberapa saat, kemudian berdebur keras menyesakkan nafasnya. Tubuhnya tegak kaku di bangkunya, cuma matanya berputar cepat, memandang ketiga orang yang duduk di sekitarnya dengan perasaan campur aduk, cemas, gelisah, juga penasaran. Sejenak muncul keraguan di hatinya, tak percaya pada apa yang ditulis gadis itu. Tapi sikap gadis itu, ketakutan yang terpancar jelas di wajah dan matanya, menghapus keraguan Lea. Ia yakin, sangat yakin, gadis itu benar-benar dalam bahaya. Tapi bahaya apa? Dan apa dia mau menolong? Dan Lea menundukkan kepalanya, berpura-pura membaca, lalu berusaha menenangkan perasaannya dengan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba memikirkan bagaimana ia harus bersikap. Seluruh kegembiraannya liburan ini lenyap sudah, ketenangannya betul-betul terganggu. Cerpen Detik-Detik Perjalanan oleh Dea F. dalam www.ceritaku.com. Cuplikan cerpen di atas memiliki daya tarik pada cara pengarang mendeskripsikan perasaan dan keadaan tokohnya. Pengarang begitu cermat sehingga membaca mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suasana hati tokoh Lea. Selain dalam cara bercerita, banyak hal yang dapat menyebabkan suatu cerpen menjadi menarik. Daya tarik itu mungkin disebabkan oleh temanya yang unik, alurnya yang mengejutkan, atau konfliknya yang menegangkan. Apabila bacaan itu berupa buku secara utuh, daya tariknya itu mungkin pula pada ilustrasi gambar atau jilid bukunya. Dengan daya-daya tarik itulah yang menyebabkan pembaca mau menikmati suatu bacaan hingga tuntas. Beberapa daya tarik sebuah bacaan. Yang pertama, amanat yang menyentuh. Yang kedua, tokohnya yang menawan. Yang ketiga, latar yang mengesankan.
Yang keempat, alur yang menegangkan. Yang kelima, tema yang unik. Demikian penjelasan Ibu tentang menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.